Hai, selamat malam. Apa kabarnya? Selamat datang di Dikdok Diskusi Karo Dokter episode 90. Wow, tepuk tangan dulu nih. Jadi hari ini aku masih live dari Jogja. Jadi hai teman-teman yang di Jogja gitu semuanya. Spesial karena ini adalah puasa pertama di bulan ini. Dan apa kabar nih teman-teman yang menjalankan puasanya? Apakah sahurnya tadi lancar? Apakah sudah sahur? Apakah tadi buka puasanya juga afdol? Bisa full sampai buka puasa atau tadi udah ada yang bolong-bolong nih karena nggak kuat menahan haus dan laparnya. Nah malam hari ini spesial karena kita masa puasa nih, jadi kita live Instagramnya agak malam dikit jam 9 malam supaya kita nunggu teman-teman yang taraweh dulu, terus teman-teman yang lagi di jalan supaya bisa santai dan ngobrol sama kita di Instagram Live Marathon Dikdok. Oke, apa sih yang akan kita bahas di bulan puasa ini atau di hari pertama ini? Spesial, kita akan ngobrolin tentang strategi tetap sehat saat puasa dengan Dokter Adri Butia. Udah gak sabar ketemu Dokter Adri. Kalau gitu, aku tulis judulnya seperti biasa dulu di kolom komentar. Teman-teman nanti bisa invite teman-teman yang lain nih untuk join. Oke, baiklah. Udah gak sabar ya kayaknya untuk ngobrol sama Dokter Adri. Hai Kak Arman. Nah, kalau gitu aku sambungin ke Dokter Adrinya langsung ya. Oke, udah disambungkan. Hai Kak Dini. Malam Dokter Adri. Malam. Oke, Dok, udah pulang dari taraweh? Terawihnya agak dimalamin dikit. Oh, iya ya. Oke, Dokter Adri ini cari posisi yang nyaman dulu. Suara saya udah kedengaran belum? Oh, kedengaran. Suara Kedengaran, saya gimana? kedengaran Dokter Adri. Sip, sip, sip. Oke, welcome ya Dokter Adri Butia, namanya ini lucu banget, saya takut salah nyebutnya ini Butia atau Butia, nanti kita dengar dari Dokter Adri langsung deh. So dokter, terima kasih buat kesempatannya. Dokter Adri menyempatkan di bulan puasa ini hari pertama, jadi ini spesial sih dok, karena ini hari pertama puasa, jadi kita mau bahas juga tentang strategi tetap sehat saat puasa bersama Dokter Adri. Tapi sebelumnya kita mau kenalan dulu sama Dokter Adri. Dokter Adri ini dari mana sih gitu? Kok namanya lucu banget? Boleh dok kenalan dulu sama teman-teman didik dok. Silakan dok. Baik, baik. Saya memang nama panjangnya Adri Butia. Butia itu memang nama, mungkin kayaknya saya aja yang di Indonesia namanya Butia. Oh, cuman saya sebenarnya memang asli orang Padang. Oh, Saya lahir di Bukit Tinggi, SMP SMA di Bukit Tinggi, SMA di Panjang, kuliahnya di Padang di kampusnya UNAN, Universitas oke. Andalas. Oh, dari Padang. Saya sempat besar di Padang, lahirnya di Padang loh dok. Saya ini sebenarnya. Oh Jadi saya ya. kalau pakai bahasa Padang saya ngerti loh dokter, kalau ngomong bahasa Padang jangan salah. Beneran. Oke, oke. Nah ini teman-teman, Padang itu enaknya sate Padang. Buktinya kalau saya sampai sekarang merantau pun ya dok, yang misalnya lagi di Jogja nih, saya punya sate langganan saya, sate Padang itu enak banget di sini. Dan susah banget cari sate Padang yang memang original, rasa Padang itu susah banget dok. Itu kenyataannya gitu. Oke. Nah, Dokter Adri, makasih ya kesempatannya. Kita kebetulan malam hari ini mau ngobrol sama Dokter Adri soal puasa nih, strategi. Tapi teman-teman nih biar tahu, kita mau bahas dulu puasa. Kan sebenarnya ada juga puasa kalau dalam agama Muslim kayak puasa Senin Kamis gitu, atau dalam Ya. agama-agama lain pun ada puasa dok. Nah, puasa yang mau kita bahas ini tuh sebenarnya definisinya gimana sih dok? Puasa yang seperti apa? Iya, ya memang puasa ini memang ibadah yang salah satu ibadah tertua juga untuk umat manusia. Nabi-nabi terdahulu pun dia puasa. Nabi Nuh, Nabi Iya. Daud, sampai ke Nabi Muhammad. Mungkin dari medis pun kita kenal puasa mungkin secara definisi yaitu tidak makan atau minum dalam periode waktu tertentu. Namun kalau di agama kita khususnya Muslim memang puasa lebih dirapatkan lagi secara definisi yaitu menahan makan dan minum dan semua yang membatalkan puasa mulai dari waktu pagi terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Mungkin saya definisi kita batasi puasa itu seperti itu, menahan diri makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Menjalankan matahari. Oke, kita ambil yang definisi itu dulu ya dok ya untuk konteks ini. Yep. Nah, baik.
Ini kita sudah masuk ya, dalam umat muslim akan merayakan bulan Ramadan, puasa dulu nih 30 hari. Nah, otomatis kondisi yang tadi dokter sebutkan akan dialami selama 30 hari ke depan, begitu. Ya, Padahal sebelumnya tubuh ini sudah terbiasa apa ya, makan minum di makan jam-jam minum. tertentu. Nah, jadi bagaimana sebenarnya kondisi tubuh kita, Dok, saat nanti Ya, 30 hari ya. ini? Memang sangat wajar sekali. Memang kita awal-awal puasa ini kita bakal akan merasakan. Mungkin yang pertama tuh pastilah kita pasti lapar, pasti Ya, haus, pasti ya. letih. Namun sebenarnya beberapa orang menganggap puasa tuh bikin kita tidak produktif. Paginya tidur, habis subuh, Nah, itu ngantuk di tempat kerja. Padahal sebenarnya puasa tidak seperti itu. Kita masih bisa fit seperti biasa, bisa beraktivitas, bisa berproduktivitas seperti halnya hari-hari biasa. Mungkin nanti perlu betul. langkah-langkah bagaimana kita mempersiapkan diri agar puasa kita tetap baik, tetap berkualitas, sementara di tempat kerja kita tetap fit dan bersemangat. Oke, berarti poin plusnya yang mau kita bahas malam ini saya jadi dapat nih. Ternyata banyak banget hal yang membuat kita jadi tidak produktif saat puasa. Kebanyakan Ya, jadinya menjadikan alasannya itu ya dok ya, kayak oh aku lagi ya puasa nih betul. jadi bikin gemes gitu. Padahal seharusnya puasa ini adalah apa ya, waktunya kita sih harusnya bekerja tetap produktif dan tapi Betul, tetap sehat betul. nomor satu. Baik dok. Berarti apa dong? Dan tadi kan dokter bilang nanti kita akan bahas nih, gimana caranya Ya, supaya teman-teman ini dalam masa puasa tetap produktif, tetap bisa sehat juga. Apa yang ya, harus pertama kali ya. diketahui dan dipersiapkan? Mungkin sebelum masuk ke situ, mungkin kita lihat dulu kondisi tubuh kita. Mungkin tadi belum kita bahas juga saat berpuasa. Iya, Memang ketika gimana kita tuh? berpuasa ini banyak perubahan-perubahan fisiologis yang terjadi pada tubuh kita. Seperti gula darah kita akan relatif lebih turun atau Oke. terkendali. Kemudian ketika kita dalam puasa, maka produksi energi itu akan digantikan dengan pembakaran oleh cadangan-cadangan energi yang lainnya. Maka di Hmm. tubuh kita nanti lemak-lemak yang ada di badan kita ini nanti akan dibakar. Jadi orang yang puasa itu nanti kadar kolesterolnya bakal turun. Nah, dia mencegah juga risiko penyakit jantung. Kemudian orang puasa dia relatif daya tahan tubuhnya akan meningkat. Jadi sudah banyak studi-studi di bidang kesehatan yang membuktikan bahwa puasa itu sangat baik, baik terutama orang yang akan menurunkan gula darah, menstabilkan tekanan darah, juga akan menurunkan berat badan. Biasanya orang-orang yang berat badan berlebih kayaknya puasa kesempatan nih 30 hari ini untuk sekalian untuk menurunkan berat badan. Berat badan. Ya, Oke, kondisi tubuhnya dokter udah jelaskan, tapi teman-teman jangan ini ya, mentang-mentang nanti puasa ya. kurus, atau kan ada peluang bisa lebih sehat dengan turunnya hal-hal tadi. Pas lebaran juga bisa naik dok, walaupun Ah, lebarannya cuma 3 hari, jangan salah itu lontong semua dok yang masuk opor. Oke, ini menarik lagi nih kita bahas. Dokter udah kasih tahu nih kondisi tubuh kita gimana. Nah, ini kita general aja dok ya. ya. Berarti kita kalau ngomong seseorang yang dengan tidak punya penyakit riwayat sama seseorang yang ada bawaan sakit riwayat, apa yang harus mereka perhatikan dalam masa puasa ini? Iya. Memang ada beberapa juga pasien saya, dia mengkhawatirkan kondisi-kondisi penyakitnya saat berpuasa. Seperti dia ada gangguan mah akut atau mah kronis. Biasanya dia selalu bertanya apakah selama puasa itu penyakit mahnya bakal kambuh. Padahal sebenarnya Ya, kita ada banyak penelitian juga. Ketika kita berniat untuk puasa, kita malamnya kan kita itu berniat tuh. Meyakinkan diri bahwa besok kita akan menahan diri, tidak akan makan minum. Jadi sebenarnya dalam tubuh kita itu otomatis otak akan memerintahkan kepada lambung, kepada organ-organ lainnya untuk setidaknya di lambung itu produksi asam lambung itu akan otomatis secara fisiologis akan terkendali produksinya. Jadi orang-orang yang asam lambungnya tinggi sebenarnya secara puasa dia bakal tidak akan mempermarah penyakitnya asal dia tahu cara-cara berpuasa dengan baik. Itu dia mulai iya. dengan niat menjaga dari makan makanan yang mengganggu lambungnya. Mungkin itu yang asam lambung. Untuk orang Oke. yang diabetes pun sebenarnya jika tidak ada penyulit yang lain, dia bisanya puasa itu juga akan membuat tubuhnya akan lebih baik. Termasuk juga pasien-pasien jantung. Oke, Mungkin oke. itu. Ya, mungkin ya lebih kayak kalau niat kerja otak kan otak ya semuanya yang memerintah semuanya, maka kayak tadi kata Ya, dokter Adri malah itu bisa apa ya, beradaptasi seharusnya dengan ya, resiko-resiko tertentu, tapi mungkin teman-teman boleh tetap ya kayak misalnya diskusikan konsultasikan ke dokternya sendiri dulu
masuk bulan puasa biar lebih apa ya, biar lebih terjamin aja nih masa puasanya bisa tetap sehat gitu. Oke. Iya. Dok, strateginya nih saya Strategi ya. penasaran sama yang kayak tadi. Iya, karena saya benar Oh, aja karena produktif oke tadi oke. tidak benar. Orang Yang produktif puasa itu ya. kayak Oke lagi oke. lebih lemas, lebih capek Ya, ya. gitu. Padahal gimana nih? Kita kan tetap kerja gitu. Apa dok nih? Mungkin berbagi tips aja. Mungkin kalau Iya. untuk puasa yang 30 hari ini, saran saya sebenarnya untuk pertama tuh memang kita pertama harus menghindari begadang ya. Begadang ini memang tidur larut malam sampai jam 12, jam 1. Nah, itu yang pertama, kita hindari dulu begadang. Kemudian pada pagi hari kita memang disarankan untuk mengakhirkan sahur. Berarti intinya kita jangan sampai sahurnya Oh, terlalu cepat, ke jam 4 atau setengah 4. Usahakan setengah jam atau 15 menit menjelang imsak. sebelum imsak. Ya, Uh, ya. Diusahakan kalau jenis menu makanannya lebih disarankan itu sebenarnya jenis karbohidrat yang kompleks atau seperti nasi, kentang. Karena kentang atau nasi ini dia memberikan efek kenyang yang cukup lama dibanding kita makan minum atau minuman yang manisnya tinggi. Dia memang Iya, cepat iya. kenyang, sementara kita akan cepat juga laparnya. Itu untuk makannya. Kemudian disarankan itu minum ya. Mungkin saya sarankan pertama tuh bangun pagi itu minum dulu air putih 1 gelas. Kemudian segelas sebelum makan, habis itu segelas setelah makan. Kemudian yang terpenting sangat disarankan pagi itu jangan tidur. Jadi habis subuh itu jadi makannya seperlunya aja, tidak terlalu kenyang. Pagi itu usahakan olahraga. Jadi olahraga yang ringan lah, sekitar 15 menit atau setengah jam. Bisa dengan jogging ringan, stretching, ikat beban ringan, atau bersepeda. Jadi jangan menghindari tidur itu sebenarnya kita lebih fit untuk nantinya bekerja. Jadi kalau ketika kita udah mulai keluar keringat, baru kita habis mandi. Jadi kalau Oh, seandainya saya lihat ketika kita melakukan itu, nanti pastinya siang itu bakal datang rasa kantuk yang kuat. Ya, jadi cara mensiasatinya usahakan tidur siang juga agak 15 menit atau setengah jam. Apakah menjelang oke. zuhur atau habis zuhur. Jadi itu akan merecovery kantuk yang semalam yang kita tahan di pagi hari. Jadi kita wajib, saya sarankan wajib tidur siang. Walaupun tidurnya di Oh, kursi kerja. Walaupun tidurnya di kursi kerja atau di masjid, pokoknya ketika datang tidurkan kantuk yang bentar sangat lah ya. kuat, tidurkan aja. Biasanya Iya. tidurnya berkualitas dan kita lebih fresh. Kemudian Oh, iya, waktu-waktu iya. yang olahraga yang dianjurkan juga itu sore juga. Selain pagi, sore. Sore itu mungkin lebih Setelah berat fungsinya buka dari porsi pagi. atau Sebelum berbuka. setelah Sebelum taraweh? berbuka. Oh, Sebelum sebelum berbuka. buka. Oke, oh. Ya. Kalau mau olahraga Oh, malah yang lebih sebelum berat, berbuka habis ya, Dok? tarawih aja. Sebelum berbuka. Oh, baik, baik, Ya. baik. Jadi, Nah, kalau saya lihat berarti dengan pola seperti itu, biasanya kita lebih fit, tidak seperti bayangan orang kalau puasa itu bawaannya ngantuk, malas-malas bekerja. memang Sepertinya tidak seperti itu. Kalau kita melakukan hal-hal yang demikian, itu dari saya ini satu-satunya. teman-teman didengarin tuh Dokter Adri bilang tadi, poin pertama yang saya tangkap adalah ya makanya jangan kecepatan biar kan kadang kita sahurnya cepetan dulu ya dok ya biar Ya, langsung tidur, tujuannya tadi sahur makan sahur biar bisa tidur, jadi supaya nggak tidur sahurnya dimepetin aja tapi jangan sampai kelewatan biar ya tujuannya betul. biar nggak tidur, ini jangan tidur setelah sahur gitu. Itu. Oke, Dok, ini udah ada pertanyaan nih. Ini bagus nih pertanyaan tadi saya lihat mana ya. Kita coba baca. Ini saya sematin ya. Ini dokter dari Rizky underscore Amerika. Dok, apakah perlu konsumsi suplemen di bulan puasa ini, Dok? Nah, ini terkait strategi. Apakah termasuk dalam strategi? Iya, iya betul. Kayaknya ini bukan pesan sponsor, bukan ya. Oh, saya lihat kalau seandainya makan kita cukup, protein, karbohidrat, vitamin dari buah-buahan, kayaknya dari suplemen tertentu pun tidak ada sih yang dikhususkan. Iya. Jadi tidak ada vitamin-vitamin jika seandainya makan minum kita itu sudah cukup seratnya, pangannya, semuanya, vitaminnya. Di buah-buahan ada, saya kira tidak ada suplemen khusus yang dianjurkan. Oke. Berarti selama tadi teman-teman ngikutin tips dari dokter Adri yang sebelumnya, harusnya sih lancar sih puasanya sampai nanti selesai. Bener ya, Dok ya? Dok, dari saya dok, tadi kan kita udah bilang persiapan sahur. Nah, saya penasaran kalau buka puasanya nih dok, ada nggak jangan-jangan tips Hmm. tertentu supaya buka puasanya ini kan juga salah satu apa ya, kayak strategi kita supaya nanti sahurnya Ya. oke, puasa berikutnya oke. Ya. Apa tips saat berbuka dok di masa puasa Eh, ini? Mungkin berbeda dengan kita sahur tadi, ketika kita berbuka memang lebih disarankan mengkonsumsi yang
eh, yang manis, berarti yang dengan Oh, karbohidrat itulah, glukosa yang cepat diserap oleh iya. tubuh. Karena itu akan berfungsi untuk merecovery kebutuhan-kebutuhan energi yang lebih cepat. Karena kita seharian udah puasa. Mungkin dimulai dengan Iya. yang manis dulu, ya. Habis itu jeda sejenak, baru kita makan porsi yang berat karbohidrat sama proteinnya. Hmm. Jadi Oke, cuman berarti saya tetap sarankan sebelum puasa tuh pas berbukanya minum air putih dulu. Nah ini memang tetap untuk menetralkan lah dulu daripada kita oke. langsung banyak makan. Nah, bisa bikin Kembali ngantuk ke nanti iya pas benar-benar taraweh. Oke. putih dulu. Nah, ini tadi teman saya nanya dok, kebetulan tadi teman saya puasa kan gitu. Terus dia bilang dia memang punya riwayat mah. Saya tanya, saya penasaran gitu. Sebelumnya ini juga memang rajin gitu loh dok kayak puasa. Saya bilang gimana puasanya gitu. Terus dia bilang sempat kambuh dan sempat sakit sedikit. Nah, tapi dia terusin sampai akhirnya selesai sampai berbuka tadi udah bisa. Apakah ada kayak tanda tertentu untuk orang-orang yang punya penyakit, kita bilang aja penyakit mah dulu ya dok ya, Ya, sebaiknya stop atau sebaiknya berbuka saja jika sudah seperti ini tandanya, ada nggak dok? ya. Memang kita lihat kalau seandainya mahnya masih masih ringan, memang memang kita sarankan lanjut puasa. Memang mungkin ada beberapa orang yang mungkin dia ada mah kronis, mungkin ada pernah di endoskopi dulu, jadi ada luka di lambungnya, ya ada dia muntah darah atau BAB-nya hitam. Mungkin kalau seandainya udah membahayakan diri, mungkin buat puasanya mungkin lebih baik Hmm. dibatalkan. Mungkin memang dari Islam pun sendiri kalau seandainya mengancam jiwa atau nyawa, ibadah pun bisa kita carikan solusi terbaiknya untuk menghindari kesehatan yang memburuk. Iya, iya, benar-benar. Jadi harus apa ya? Kita yang sendiri tahu ya dok ya gimana Ya, kondisi kita saat itu. ya. Oke, oke ini Tapi udah sejauh ini masuk lagi kayaknya nih dok. aman lah. Kalau terutama biasanya Aman, aman puasa. aman Atau ya. dia Tapi teman mungkin saya aman kok. membayangkan Besok makanan lanjut. kan, mungkin dia lagi Kayaknya puasa siang iya dok. membayangin makanan, ditahan-tahan, jadi tambah parah Maya. Ini dia ngebayangin takjil udah ada gitu loh dok. Jadi aduh pengen buka puasa nih gitu. Oke, Lebih ini ada menderita dia. pertanyaan selanjutnya dok dari Nisa Emilia 90. Izin bertanya dok, apa sebaiknya makan berat terbuka sebelum salat taraweh atau setelah taraweh ya dok? Nah ini bagus juga nih, gimana? Oh ya, baik. Oh, mungkin dari yang idealnya sebaiknya makan berat tuh kalau saya sih cenderungnya habis sholat maghrib. Jadi kita Oke, berbuka dengan yang ringan dulu, yang manis, sudah recovery, sudah rehidrasi, tubuh kita sudah cukup cairan lagi. Mungkin sarannya sholat maghrib dulu. Habis itu ya, baru kita makan porsi besar yang kandungan protein sama karbohidratnya lebih banyak. Tapi kalau mau oke. habis tarawih, ya tergantung mana tahu makanan takjilnya udah kenyang ya habis tarawih juga tidak apa-apa lah. Kalau atau takjilnya double kan. Nah, eh, kalau double-double gitu gimana dok? Kan kadang itu merasa gini loh, oh kalau saya nampungnya banyak nih makan sebelum sahur, kemungkinan besar besok saya akan sanggup nih lebih kuat berpuasanya. Itu gimana kalau ada yang Ya, memahami ya, ya. konsep kayak gitu? Cuman kalau saya lihat memang ambang rasa lapar kita tuh kadang-kadang kita susah membedakan apakah kita ini udah kenyang apa belum. Jadi saya Iya. menyarankan kita minum air putih dulu. Jadi ketika minum air putih agak segelas, 1-2 gelas, biasanya kita lebih cepat kenyang walaupun kita baru makan setengah atau sepertiga porsi. Sebenarnya mungkin itu kebutuhan Oh, kita. Memang kita kan disarankan untuk makan tuh berhentinya sebelum kenyang. Itu kan memang secara iya. ideal disarankan seperti itu. Terkadang kalau kita langsung makan tanpa minum air putih dulu, langsung makan porsi besar, kita tak tahu tubuh kita ini udah mencapai rasa kenyang yang sebenarnya apa. Memang kita ini Belum. sebenarnya udah kenyang, cuma tetap aja pengen makan. Kalau itu sebenarnya bikin puasa, jadi tidak sehat kalau seandainya itu terjadi setiap saat. Oh, oke 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 itu ya, ya betul betul. Agak susah sih dok, saya aja sendiri susah tuh membedakan saya ini kenyang apa enggak. Tapi ujinya dari uji minum air putih dulu ya dok. Nah, sisa Yang keburu kenyang dong minum dok air kalau putih. kita minum air putih dulu. Oke, Jadi setidaknya nah kita bisa mungkin membatasi iya, porsi makan kita. batas Jangan aturan betul bisa betul satu betul. piring, kalau kita sudah minum kan biasanya lebih cepat kenyang. Kalau nggak minum biasanya dua Oke piring, oke. 3 piring lanjut lagi kan. Betul banget dok, apalagi masih hari pertama tuh banyak banget makanan untuk dicicip, jadi kayak gitu. Godaannya Oke, banyak. dok dari dokter Adri nih misalnya, dokter Adri ada nggak tips sendiri yang sudah dokter lakukan mungkin selama bulan puasa sebelumnya atau bahkan strategi dokter untuk bulan ini apa sih yang dokter siapkan dan dokter bisa sharingkan sehingga teman-teman itu bisa contoh? Ya, ya, ya.
Kalau saya pribadi sih mengamalkan yang itu. Memang kalau malam kita tuh begadang, kalau ibadahnya ada tambahan yang banyak, tuh pagi itu godaan kantuknya tinggi sekali. Jadi memang saya mengusahakan menghindari tidur pagi. Jadi dengan porsi Hmm, makan sahur yang pas, tidak terlalu kenyang, pagi habis subuh saya biasanya mengusahakan untuk olahraga ringan yang bikin agak iya. berkeringat sedikit. Habis itu baru mandi. Siang biasanya tuh pasti ngantuk. Ngantuk siang tuh biasanya saya berbaring agak 15 menit ke setengah jam Oh, di baik itu di kantor atau di tempat beribadah. Sore kalau ada waktu bisa olahraga ringan lagi. Kalau untuk makan sih saya hmm. kayaknya menyesuaikan aja dengan porsi badan kita. Yang penting jangan terlalu kenyang aja. Mungkin itu tips ya. Ya, Jangan terlalu kenyang. ya. Siap. Siapa yang bisa tuh? Oke. Dok, ini ada pertanyaan satu lagi nih sebelum kita tutup nggak apa-apa ya. Ada satu lagi nih pertanyaan juga bagus nih. Dari Kak Beni Antama. Dok, gimana caranya makan obat di bulan puasa ini, terutama obat yang dimakan 3 kali 1 hari? Ayo dok, gimana? Ya memang pengalaman kita di praktek, kalau memang biasa ada antibiotik yang 3 kali sehari, bisa saya mensiasati dengan antibiotik yang pemakaiannya 2 kali sehari. Kalau obat-obat yang sistematik seperti obat flu, batuk yang lainnya, memang saya lihat kalau seandainya memang dosis anjurannya memang 3 kali sehari, biasanya saya anjurkan habis berbuka, habis itu sekitar jam 10 atau sebelum tidur, jam 9, 11, habis itu pagi. Kalau seandainya pasien kelupaan, biasanya nggak apa-apa 2 kali sehari pun nggak apa-apa. Yang penting obatnya jenis obat simptomatik. Jadi antibiotik Hmm, biasanya saya ganti dengan antibiotik yang pemakaiannya 2 kali sehari. Nah, jadi selama oke. puasa ini kita menghindari antibiotik yang pemakaiannya 3 kali sehari supaya kerja obatnya lebih efektif. Mungkin Pas tuh ya. dari saya. Oh, berarti memang perlu konsultasi ya dok ya saat puasa itu ke Ya. dokternya sehingga dokternya juga bisa menyesuaikan obat yang diberikan ke pasiennya. Oke, semoga menjawab ya Kak Beni. Dok, ini ada yang bilang nih, Kak Rizky lagi nih, kalau informasi yang disampaikan Dokter Adri ini sangat menarik Mbak. Kalau bisa setiap hari, Dokter Adrinya kayaknya nggak bisa nih setiap hari nih, Kak Rizky. Gimana ya? Susah nih kontraknya nih nanti. Oke, kita next dok. Ini ada dari rekan sejawat juga dari dokter gigi AB16. Izin bertanya dokter, gimana tipsnya mengatur kebutuhan cairan kita agar terpenuhi dok? Apakah kalau kita minum cairan isotonik aman untuk kita seperti Pocari? Wow, mungkin dok, sebutin merek Ya, nih. ya, ya. Oh, ya, mungkin Pokari itu kalau saya lihat agak sedikit asam ya. Mungkin kalau memang dari yang alami mungkin bisa diganti dengan air kelapa ya. Kalau memang cairan elektrolitnya lebih banyak kandungan isotonik di sana. Tapi kalau meminum Pokari, kayaknya saya lebih menganjurkan mungkin air putih dulu. Bisa jadi nanti Pokarinya bisa jadi habis setelah itulah, habis makan atau setelah minum-minum yang manis dulu. Kalau seandainya itu diminum ketika kita berbuka. Ya, itu tergantung Hmm, kondisi tubuh masing-masing. Kadang ada yang cocok dengan minuman isotonik merek seperti itu. iya, Ada juga yang orang-orang yang dengan lambungnya cukup sensitif, dia cukup tidak aman dengan jenis merek yang disebutkan tadi. baiknya Nah, seperti dia ya, tidak betul-betul. cenderung di asam itu. Oke, oke ini menarik. Tapi ini kita ada jawaban juga nih tadi dari Kak Beni. Terima kasih Dokter Adri jawabannya super sekali. Oke, Dok, karena tadi Kak Gabe ini nanya soal cairan. Nah, saya penasaran. Kita kan dianjurkan oleh dokter itu atau WHO gitu minum air putih 1,5 sampai 2 liter per hari. Nah, gimana dengan saat puasa dok? Kan kepotong tuh jamnya puasa. Ya, Apakah mau ya, nggak mau kita fullkan 2 liter ini atau gimana? ya, ya, memang dari kebutuhan cairan kita tuh memang dari angka 2000 ya sampai itu 2000 Iya. sampai 3000 tuh. Memang kalau dikonversikan ke gelas kita 8 gelas sehari. Cuman dari cara kita untuk memenuhi kebutuhan cairan selama puasa, memang kita mungkin waktu-waktunya memang di waktu sebelum sahur tadi, waktu bangun 1 gelas, Iya. 1 gelas sebelum sahur, segelas setelah sahur, habis itu segelas sebelum makan, berbuka, habis itu bisa jadi nanti setelah sebelum tidur, mungkin kita memenuhi kebutuhan cairannya kalau pengen mengusahakan sama dengan kebutuhan harian kita itu di jadwal-jadwal itu sebelum makan, Hmm. setelah makan dan sebelum tidur dan sewaktu bangun tidur. Oke, Mungkin pas itu ya. caranya. Satu, dua, Ya. tiga, empat. Udah 4, tapi baru 4 gelas dok. Berarti sisanya empatnya duduk. Ya, ya. Oh, maksudnya intinya momennya di situ ya, teman-teman Ya, momennya di menyesuaikan situ ya. gitu ya. Ya, gitu.
Oke, Keempat oke. ya, pagi Wah, 3, bangun 1, sebelum sahur 1, setelah sahur 1.3, sebelum berbuka, ya kan, setelah berbuka, udah 7 tuh. Setelah terawih, nanti kalau nanti teman-teman ini mikir, oh kan katanya harus minum 8 liter, apa 8 liter lagi, 8 gelas, 2 liter 8 nih. gelas. Nanti ketika haus kan ini kan anjuran ya, saya harus minum malah batal puasanya nih teman-teman. Ya, Nggak ya. boleh ya, jangan ya. Baru hari pertama dok, biasanya nih cobaannya nanti di hari ketujuh. Biasanya udah mulai tuh, aduh batal lah sehari aja nggak apa-apa gitu-gitu. Jangan batal kalau bisa puasanya. Nah, dok, nggak kerasa nih kita udah di ujung acara. Mungkin teman-teman nih yang mau ngobrol-ngobrol sama dokter Adri, mungkin dokter Adri dilihat enak banget ngobrolnya dan mau nanya-nanya soal puasa nanti gimana sih tipsnya kok dokter Adri bisa sehat di bulan puasa bahkan lebih produktif. Teman-teman bisa ngubungi dokter Adri kemana aja dok untuk konsultasi online dan offline-nya. Oh, mungkin saya udah bergabung di beberapa telemedicine. Kalau mau live konsultasi via video bisa dengan YesDoc. Kemudian Ya, mau datang langsung ke Praktek Sore juga boleh. ke Mau langsung Padang ke ya. rumah sakit tempat saya praktek juga ke Padang Panjang. Aduh jauh banget. Jauh banget. Jauh-jauh kalau offline teman-teman. Oke, oke. Nah, Ya, kalau mungkin sekalian itu mau makan kepo. sate Padang. Ah, beneran dok. Nanti saya ke sana loh. Banyak nih. Oke, oke. Teman-teman, ini nggak kerasa udah habis. Jadi teman-teman boleh juga follow Instagram Dokter Adri di @adributia gitu ya, ada hanya. Nanti boleh tanya-tanya Dokter Adri soal sharing-sharing seputar kesehatan. Baiklah, Dokter Adri, mungkin ini terakhir deh yang dokter mau sampaikan ke teman-teman yang sedang berpuasa saat ini apa nih? Oke, jadikan puasa itu memang aktivitas ibadah yang menyenangkan, jangan menjadi Ya, beban, jangan menjadi alasan untuk tidak produktif. Puasa itu betul. menyehatkan, kita tetap bisa produktif. Tentunya bagi kita sebagai orang muslim, tentu level Ya. pencapaiannya lebih dari sekedar menahan lapar dan haus, tentu dengan mencapai tingkat derajat ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin itu. Ini bagus poin terakhirnya, nggak cuma menahan lapar dan haus loh guys, ayo ditingkatkan levelnya. Terima kasih banyak insight-nya malam hari ini. Semoga ini juga menjadi penyemangat awal yang baru di hari pertama puasa, menjadi semangat buat teman-teman sampai ke depannya kayak gitu. Oke deh, kalau kayak gitu teman-teman, saya dan Dokter Rizky pamit. Makasih buat hari ini sudah nonton. Kita besok masih ada live lagi. Kalau gitu selamat malam. Jangan lupa Selamat sahur nanti. malam. Dadah. Malam dokter. Oke, Makasih. yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.